Sebelum dunia digital semasif sekarang, sebelum orang berlomba-lomba bikin konten di YouTube, dan sebelum stand-up komedi jadi hal yang lumrah ditonton di TV atau di TikTok, ada satu sosok yang memulai semuanya dari hal paling sederhana, dari sebuah tulisan di blog pribadi, Raditya Dika. Ia menulis dengan jujur, bercerita dengan jenaka, dan menginspirasi tanpa banyak bicara. Bukan artis instan, bukan viral semalam, tapi konsistensi bertahun-tahun. Dari penulis menjadi komika, dari blogger menjadi sutradara, dari iseng menjadi legenda dunia digital Indonesia. Dunia bisa ditaklukkan lewat ide dan kata. Raditya Dika, nama lengkapnya Dika Angkasa Putra Murwani Nasution. Lahir di Jakarta 28 Desember 1984. Ia menempuh pendidikan di University of Adelaide, Australia, lalu melanjutkan ilmu politik di Universitas Indonesia. Sejak muda, dia terbiasa memproses pikirannya lewat tulisan. Dari tulisan berat sampai tulisan konyol tapi jujur. Kisahnya dimulai dari sebuah blog sederhana. Judulnya Kambing Jantan, cerita harian mahasiswa Indonesia di Australia. Gaya bahasanya ringan, jenaka, tapi punya kedalaman yang tidak dibuat-buat. Pembaca tidak cuma tertawa, tapi merasa nyambung. Waktu itu, belum ada istilah konten viral, tapi blog Radit sudah dibaca ribuan orang. Tahun 2005, blog itu diubah menjadi buku. Judulnya tetap sama, Kambing Jantan, sebuah catatan harian pelajar bodoh. Dan kemudian, boom, bestseller. Buku Kambing Jantan dicetak ulang lebih dari 15 kali hanya dalam beberapa tahun pertama sejak rilis tahun 2005. Setelah itu, muncul buku-buku lainnya. Cinta Brontosaurus, Radikus Makan Kakus, Babi Ngesot, Marmut Merah Jambu, Koala Kumal. Setiap judulnya terdengar absurd, tapi isi di dalamnya justru lebih dari sekedar lucu. Ia menulis soal cinta yang gagal, hidup yang tidak ideal, dan rasa bingung jadi orang dewasa, yang mungkin kita semua pernah rasakan. Buku-buku itu pun laris manis di pasaran. Cetakan awal biasanya antara 20.000 sampai 30.000 eksemplar. Apa rahasia di balik buku-bukunya yang sukses besar? Radit beda. Dulu itu gue ragu apakah gue bisa dari kecil ya, apakah gue bisa jadi sukses, jadi bisa fit in, bisa baik-baik saja lah gitu. Karena dari kecil tuh gue dianggapnya aneh gitu sama teman-teman, karena gue sukanya di perpustakaan, sukanya baca, suka berhayal, suka ngelamun. Terus kayak lu aneh banget sih, aneh banget. Kayaknya aneh itu jadi sesuatu yang jelek gitu kalau dulu pas kecil ya. Tapi seiring dengan berkembangnya karir dan usia dulu habis itu karir, aneh itu menjadi modal gue gitu. Karena kalau kita beda, kita jadi kelihatannya sendirian aja gitu. Dan malah jadi jujur gitu. Jadi kayak ya udahlah gue apa adanya aja, emang gue kayak gini gitu. Dia unik dan memiliki ciri khasnya sendiri. Ketika di Taman Bunga Mawar Putih ada satu bunga tulip berwarna ungu, tentu saja pandangan orang akan tertuju kepada bunga yang berwarna ungu itu. Lewat tulisannya, Radit menjangkau semua orang, remaja yang galau, mahasiswa yang bingung arah hidup, dan siapapun yang butuh pengingat bahwa gak apa-apa kalau hidup gak sempurna. Tidak hanya itu, Radit juga tidak peduli apa kata orang. Karya-karyanya yang bernuansa komedi kerap kali dikritik tidak lucu. Namun Radit menganggapnya angin lalu, itu yang membuatnya tidak terpuruk. Hingga dia selalu melahirkan karya-karya baru. Sebelum stand-up komedi kini jadi idola baru anak muda, ada satu nama yang memegang mic terlebih dahulu. Seorang penulis yang tanpa disadari melahirkan sebuah gerakan baru dalam dunia hiburan Indonesia. Awalnya ia menulis buku, lalu mengadakan bedah buku, namun ternyata sesi itu membosankan, terlalu formal dan terlalu kaku. Dari situlah dia menemukan formula stand-up komedi, kemudian Radit hanya ingin berbagi cerita. Soal cinta yang lucu, hidup yang konyol, dan keresahan sehari-hari, sampai akhirnya ia menyisipkan candaan dalam presentasinya. Dan disitulah tawa pertama penonton meledak.
Ternyata cerita personal bisa lucu kalau disampaikan dengan jujur dan apa adanya. Disinilah cikal bakal stand-up komedi modern di Indonesia mulai terasa. Stand-up komedi berasal dari Amerika. Istilah stand-up komedi sendiri masih asing di Indonesia. Kemudian Radit dan 4 orang temannya memperkenalkan stand-up komedi. Bersama Panji Pragiwaksono, Ernest Prakasa, Rian Adriandi, dan Isman Suryaman, Raditya Dika menjadi bagian dari founding father stand-up komedi Indonesia. Mereka tidak hanya tampil, tapi juga membangun komunitas. Stand-up Indo pun mulai terbentuk. Mereka membuat video open mic, mengunggahnya ke YouTube. Saat itu penonton di internet langsung terhubung dan mereka suka. Kalau gue paling gak ngerti sama Smash, terus terang. Pertama kali gue ngelihat Smash, ada 7 orang laki-laki. Ya, semi laki-laki ya, 7 orang semi laki-laki. Dia nyanyi-nyanyi, kenapa hatiku cenat-cenut tiap ada kamu. Lo jangan-jangan hepatitis gitu, gue pikir dia. Kenapa ginjalku berdarah, kenapa paru-paruku basah. Gue gak tahu kenapa. Dan yang paling gue sebelinnya, baju mereka tuh ada yang belahan dadanya sampai sini. Ada yang lihat video klipnya nggak? Kenapa hatiku cenat-cenut belahan dadanya sampai sini? Lo mau nyanyi apa menyusui? Sebenarnya gue nggak tahu. Kenapa hatiku net. Format komedi yang ditawarkan dulu di Indonesia hanya berupa komedi sketsa dan komedi slapstick. Lalu muncullah angin segar, stand-up komedi. Seorang sendirian berdiri di atas panggung, membuat ratusan bahkan ribuan penonton tertawa hanya dengan bermodalkan mic. Ternyata menjadi opsi hiburan baru untuk orang-orang. Tak butuh waktu lama, media besar ikut tertarik. Metro TV, Kompas TV mulai menayangkan acara stand-up. Raditya Dika menjadi juri dan mentor untuk program seperti Suci dan Suca. Dari situlah lahir nama-nama besar seperti Mongol, Gilang Baskara, Awe, hingga Cak Lontong. Masing-masing memiliki gaya stand-up-nya sendiri. Panji dengan storytelling-nya dan lebih sering membahas politik, Indra Firmawan dengan gaya absurdnya, maupun Coki Pardede dengan dark jokes-nya. Dan masih banyak lagi ciri khas dari para komika. Stand-up komedi pun berubah dari sekedar lelucon menjadi media baru untuk menyuarakan keresahan kritik sosial dan pengalaman hidup. Industri komedi pun mulai bergeser dari warung kopi ke panggung nasional. Hari ini, stand-up komedi tidak lagi eksklusif. Komunitasnya menyebar di ratusan kota. Setiap daerah punya gaya bahasa dan keresahannya sendiri. Media digital juga ikut mendorong. Banyak komika terkenal bukan dari TV, tapi dari YouTube, TikTok, hingga Instagram Reel. Stand-up komedi menjadi ruang aman bagi orang untuk jujur, tertawa, bahkan menangis. Kadang sarkas, kadang absurd, tapi selalu relevan. Kembali lagi kepada legacy seorang Raditya Dika. Sampai hari ini, Raditya Dika masih terus berkarir di dunia stand-up komedi. Masih produktif membuat special show di berbagai kota di Indonesia, membuat kelas komedi, dan bahkan memberi kesempatan komika baru untuk muncul di channel YouTube-nya. Pengaruhnya sangat terasa. Ia membuka jalan, menyalakan lampu, dan menunjukkan bahwa komedi adalah cara paling jujur untuk memahami hidup. Tahun 2007, Raditya Dika membuat akun YouTube. Di masa ketika internet masih lambat dan YouTube dianggap iseng-iseng belaka, ia unggah video open mic, sketsa, dan vlog sederhana. Alasannya karena dia cinta pada bercerita. Tahun 2012, sebuah web series lahir, Malam Minggu Miko. Ditulis, disutradai, dan dibintangi sendiri oleh Radit. Komedi absurd soal cinta yang gagal, tapi justru membuat banyak orang jatuh cinta. Series ini disukai banyak orang. Dan untuk pertama kalinya, YouTube Indonesia punya tontonan berkualitas yang benar-benar lokal. Kala itu, hanya ada sedikit konten kreator. Skinny Indonesia 24, Bayu Skak, Chandra Liao, hanya segelintir orang saja. Radit tak berhenti di komedi, Radit menjelajah ke berbagai konten. Vlog, podcast, tips hidup, investasi, dan manajemen waktu. Bahkan Radit juga merupakan pencetus podcast di YouTube. Sebelumnya, podcast adalah obrolan digital tanpa menampilkan wajah.
Namun Radit membawanya ke YouTube, membuka babak baru podcast. Monetisasi YouTube mulai dikenal, makin banyak orang mencoba jadi full-time creator. Kesuksesan Raditya Dika pun tak hanya dinikmatinya sendiri. Ia menjadi mentor bagi banyak tokoh yang ingin masuk dunia digital. Sebut saja nama-nama seperti Deddy Corbuzier, Ari Lasso, Luna Maya, Raffi Ahmad. Semua belajar dari cara berpikirnya yang sudah lebih dulu menyelam dalam dunia digital. Ia adalah YouTuber Indonesia pertama yang mendapatkan Gold Play Button. Saat ini, channel Raditya Dika telah ditonton jutaan kali oleh berbagai generasi. Bersamaan dengan ramainya dunia YouTube yang kini penuh dengan kreator baru bermunculan. YouTube yang mulanya hanya kolam kecil sudah menjadi hamparan lautan luas. Penulis, sutradara, komika, dan YouTuber. Itulah perjalanan karir seorang Raditya Dika. Ia menangkap setiap ide, mengeksekusinya dengan konsisten, dan menjadikannya bukan hanya pencapaian pribadi, tapi juga pembuka jalan bagi banyak orang lainnya. Di zaman yang terus berkembang ini, pilihan karir tidak lagi sesempit menjadi polisi, dokter, atau pilot. Kini ada begitu banyak opsi: konten kreator, komika, ilustrator, gamer. Dunia terbuka luas sejauh imajinasi yang mampu kita kembangkan. Manusia yang mampu memaksimalkan kapasitas dirinya lah yang akan terus bertahan. Dan Raditya Dika adalah salah satu contohnya. Perjalanannya memberi pesan yang jelas, kita tidak harus bergantung pada siapapun untuk berhasil, cukup percaya pada diri sendiri dan mulai bangun jalan kita sendiri. Selama dunia masih berputar, selalu ada ribuan peluang baru untuk kita coba. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Jika ada informasi yang kurang tepat, jangan ragu untuk koreksi di kolom komentar. Saya sangat menghargai komentar yang membangun dan bijak. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.